Nanti jawabnya harus segini ya, karena enggak akan sebelah sini. Najong. Tolong hadapi saya dengan baik ya. Belum mulai udah capek. Udah capek. Energi levelnya sangat berbeda ya. Iya. Udah boleh dimulai? Terima kasih Mei dan Vito hari ini sudah join bersama-sama kita. Sebelumnya mungkin kita boleh perkenalkan nama dulu. Aku Mei, sekarang umurnya 24 tahun, kesibukan sekarang sudah kerja di daerah Pulau Gadung. Dan aku di GG yang kelompoknya Cinesa. Jadi di situ ada Ci Marcel, ada aku, ada Kak Ivana, Ci Jesnat, ada Hana juga, Ci Lydia, ada Ci Agna. Ya kumpulan orang-orang yang kalem lah di situ. Oh gitu, iya. Iya. Kalem banget ya. Iya betul. Ya, tapi yang pasti cantik kan? Iya, itu mah jelas. Oh gitu. Jelas, itu tidak mungkin tidak. Mei udah berapa lama di GG-nya? Di GG tuh kurang lebih dari setahun lah ya, dari sejak buat GG yang baru dari Desember yang tahun lalu itu, barulah ikut di situ. Karena memang kebetulan pas udah selesai kuliah juga, udah wisuda, jadi memang udah nggak di Bandung lagi yang udah. Oh terus kamu ikut yang year end dinner itu? Iya betul, itu pertama kali, itu benar-benar pertama kali. Kalau Vito? Ya aku Vito, masih mahasiswa, umur 20 dan aku di GG-nya Kokevin. Udah berapa lama? Kira-kira sama sih, mulai Februari berarti. Kalian tuh namanya nggak sih GG-nya? Enggak, belum. Nggak ada. Oh, nggak ada namanya. Mungkin habis ini ada. Oh, jadi kalau WhatsApp grupnya itu namanya apa? Growth group apa ya, sesuatu deh pokoknya ya. Kalau Vito nama Growth group doang. Growth group doang. Kurang berwarna ya? Kenapa sih awalnya mau join GG? Vito dulu mungkin boleh ya, jangan aku dulu ya. Awalnya mau karena diajak. Waktu itu kenapa gitu? Sebenarnya udah beberapa kali ibadah di pemuda, tapi ingin lebih mengintegrate diri, ingin lebih berbaur ke dalam pemuda. Ya untungnya juga di bawah Kokevin. Jadi pengen lebih kenal komunitasnya. Kalau Mi? Jadi aku sebenarnya udah tahu beberapa teman-temanku udah ikut GG karena suka ngomongin juga karena mereka ikut GG masing-masing gitu kan. Kayaknya asik juga nih karena selain kita punya waktu untuk secara intimate komunikasi sama orang, kenal lebih dalam, ngomongin tentang firman Tuhan, itu menjadi salah satu tempat yang menurutku bisa menjadi rumah gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi ada masalah di mana, aku bisa lari ke GG aku gitu kan. Jadi kan kadang kalau misalnya nggak ada wadahnya, kalau aku ya, kalau nggak ada wadah itu aku bingung, aku harus mencari siapa ketika aku lagi butuh sesuatu gitu lah. Sesimpel doa, sesimpel curhat gitu kan. Dan aku bersyukurnya memang di Komisi Pemuda ada sih program GG ini, karena memang kalau misalnya cuma datang untuk ibadah, sekedar untuk pelayanan, mungkin firmannya itu bisa lost gitu aja secara pribadi. Tapi kalau misalnya kita dibawa di dalam GG, bisa sharing satu sama lain. Sesuatu yang relate tentang firman ini di kehidupan kita tuh apa, lagi ada problem apa. Jadi memang lebih intens dan lebih intimate aja sih. Dan puji Tuhannya waktu itu memang diajak sama Chester ya waktu itu untuk ikut year end dinner. Bersyukur juga masuknya di kelompok Cinesa karena aku juga udah kenal Cinesa dari zaman remaja gitu loh. Tadi GG tuh biasanya kalau di GG kalian tuh ngapain aja sih kegiatan? Tadi kan di-mention gitu ya. Ya gibah gitu. Sharing gitu. Oh ya itu sharing ya. Ngapain lagi? Beberapa kali sih, baru terakhir yang kemarin tuh baru GG di luar, jadi kita sambil nongkrong sambil cerita-cerita ngomongin soal jenjang karir, kesempatan berkarir ke depan itu kayak gimana. Udah mulai lah dibuka-buka topik soal investasi, lebih baik gajinya tuh kemana gitu-gitu loh, karena kita sebagai anak muda memang jadi lebih melek juga soal kehidupan, bukan cuma tentang membangun iman kita ya, tapi tentang pengetahuan yang lain itu juga. Berarti selain firman Tuhan ada aspek-aspek lain Yes, gitu ya. betul. Ya, Fit, biasanya ngapain aja sih kalau di GG itu kegiatan? Iya, kita ngumpul-ngumpul, ngobrol bareng tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang perkuliahan juga, karena beberapa dari kita juga masih kuliah. Dan intinya membahas
tentang ya mungkin step-step kehidupan apa aja yang ingin kita ambil, permasalahan-permasalahan yang kita juga hadapi di dalam keseharian kita. Jadi aplikasi dari firman Tuhan itu langsung ke kehidupan gitu. Iya. Kita mau challenge kalian untuk impersonate GG leader kalian. Aduh. Mungkin boleh dari Mei dulu. Gimana ya? Karena kalem-kalem sih Ci semuanya, jadi bingung juga ya. Oh gitu, iya siap. Kalau Cinesa tuh sebenarnya lebih memang ngerangkul banget orangnya ya. Jadi kayak yang ngechat duluan, terus habis itu gimana nih kabarnya gitu. Kalau kamu gimana? Kalau kamu gimana? Terus kadang kalau memang lagi relate dengan topik GG, nah bener tuh yang kita akan bahas itu juga sih sebenarnya hari ini. Enak sih menurutku pembawaannya dan menurutku cocok untuk menimbangi aku yang kalem ini juga ya. Jadi agak lebih behave lah. Kalau itu gimana? Kevin itu gimana? Sebenarnya gimana ya? Kaku tapi memang unik. Nah, ya, gimana tuh uniknya tuh? Kalau buka GG biasanya gimana sih? Kalau buka GG mungkin kalau impersonate lebih ke beberapa speech pattern aja ya. Oh gimana tuh? Kadang tuh, waduh, ya kan? Itu sama. Wah, persis. Itu kalau denger apa tuh? Kalau denger masalah? Iya. Oh iya. Waduh. Kebayang. Ya kebayang kan. Momen apa sih yang kalian selama ini paling berkesan ya menurut kalian selama di GG? Itulah. Mungkin kalian baru sebentar gitu ya, baru 9 bulan. Tapi ada gak sih momen-momen yang kalian kayaknya nempel di ini? Ya aku dulu ya. Walaupun sekarang kita semua tuh lagi agak sibuk ya. Tapi intinya for this occasion ya kita bisa meluangkan waktu, kita bisa bertemu, kita bisa ya ngobrol lagi dan catch up juga. Jadi bagaimana setiap membernya tuh mau berkorban di tengah kesibukan untuk supaya GG-nya itu terjadi gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi. Kalau aku sebenarnya setiap momen itu berkesan ya, gitu kan. Yang paling berkesan kita cerita gak ada judgement sama sekali. Kadang kan memang kalau kita cerita ada yang langsung ngejudge atau langsung lu mah mending kalau gue gitu ya. Kadang ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau di GG ini benar-benar satu orang cerita semuanya ngedengerin gitu loh. Dan di situ aku merasa sangat-sangat diterima sih gitu. Misalnya hal sesimpel itu didengerin. Terus kalau misalnya memang bisa dikasih masukan, masalah itu bisa dikasih masukan sama yang lain, teman-teman yang lain juga berkesempatan untuk ngomong. Jadi momen yang paling berkesan adalah memang setiap GG itu memang kami dikasih kesempatan buat live update gitu loh. Kehidupan kita tuh selama dari GG terakhir kan biasa sebulan sekali kan. Selama sebulan ini tuh gimana gitu. Pasti ada aja ceritanya dan berkesan banget sih semua orang tuh cerita, termasuk GG leader kami juga cerita. Mungkin kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh membahas tentang hal-hal yang berbau agama itu, especially dengan walaupun dengan teman udah deket itu berpotensi membumbui konflik lah. Kita ngerasa lebih terbuka untuk membahas pandangan-pandangan diri mengenai iman kita dan mengenai mungkin pandangan-pandangan teologis mengenai aspek-aspek dalam kehidupan. Ya. Tadi kan kita juga sempat mention gitu konflik. Kalau di GG kalian sih karena baru gitu ya, masih fresh, masih kayaknya seneng-seneng. Tapi pernah nggak sih ada konflik atau dinamika dalam GG? Kalau konflik nggak ada sih ya, paling ada kesulitan aja karena memang ada waktu-waktu yang nggak bisa gitu. Solusinya adalah Cinesa sih sebenarnya yang membuat solusi ini. Jadi kadang dibagi dua, GG yang bisa onsite, sisanya yang bisa online gitu. Dan semua orang tuh sama Cinesa itu tidak nggak dibiarin ketinggalan satupun babnya dari bahan GG itu. Gitu. Jadi kadang diupdate kemarin ya siapa-siapa aja nih yang ketinggalan. Kita mau nentuin waktu nih kapan kita akan mengejar bab itu. Tapi kita bisa lihat pengorbanan bahkan GG leadernya ya kali gitu ya, dan menyempatkan waktu itu. Sebenarnya sih nggak bisa dibilang konflik ya. Memang ada salah satu anggota kita yang nggak aktif, yang memang nggak terlalu aktif. Kita juga nggak mau maksain untuk mereka bergabung dengan kita, tapi mau keinginan untuk bersekutu itu juga datang dari hati mereka juga. Ya di dalam kehidupan kita juga
pasti akan ada konflik, pasti akan ada kesulitan. Tapi bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita menyelesaikannya di dalam sebagai grup. Yang biasanya kalian paling kangenin tentang gigit apa sih? Waduhnya kayak mungkin. Waduh. Bertemu lah tiap bulan. Itu tidak hanya sebagai anggota grup tapi juga sebagai teman. Justru pertemuan itu bisa dirindukan gitu ya. Karena memang kita di grup ini bukan hanya kegiatan rutinitas gitu ya, tapi justru ini kita teman seiman kita yang kita pengen jalan kehidupan ini bersama teman-teman seiman. Momen ngumpulnya pasti ya, dan momen live update-nya itu cerita-cerita. Karena di situ aku ngerasa ketika aku duduk di situ dan aku cerita, aku benar-benar jadi menerima kalau sebenarnya tuh 1 bulan itu aku lagi ada masalah sebenarnya. Soalnya tuh kayak denial. Tapi pas di momen itu aku kayak, oh ya, aku terima, aku ada masalah, dan sebenarnya karena nggak mau terlalu stres, dipendam, dan nggak ada kesempatan buat cerita sama orang, di GG ini baru ada kesempatan cerita sama orang. Setiap ngumpul, cerita-cerita, kita juga kan kadang kangen juga ya, bulan lalu gimana, soal kerjaan katanya kemarin sempat mau gini, sekarang gimana nih masalah sama cowoknya gitu-gitu sih. Satu kata tentang GG kamu, kalau bisa disimpulkan tentang GG kamu tuh satu kata apa? Dari itu kita udah mulai mikir. Kalau bertumbuh, ya. bertumbuh. Harmonis. Ya. Iya. Terima kasih guys untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Oke, mantap.